Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Halimatu Sadia dengan NPM 25013010088. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan utama manajemen strategis. Yang pertama yaitu pemindaian lingkungan. Pada tahap ini, perusahaan melakukan analisis secara menyeluruh terhadap kondisi internal dan eksternal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Untuk lingkungan eksternal, perusahaan mengidentifikasi berbagai peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha seperti tingkat persaingan, perkembangan teknologi, kondisi ekonomi, serta kebijakan pemerintah. Sementara itu, dari sisi internal, perusahaan menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, seperti kualitas sumber daya manusia, kemampuan keuangan, serta efektivitas operasional. Dengan memahami kedua aspek ini, perusahaan dapat mengetahui posisi dan kondisi sebenarnya, sehingga strategi yang disusun nantinya lebih tepat sasaran. Hasil analisis ini biasanya dirangkum dalam bentuk analisis SWOT. Selanjutnya adalah tahapan perumusan strategi. Pada tahap ini, perusahaan mulai menentukan arah dan tujuan jangka panjang berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Perusahaan menetapkan visi dan misi sebagai pedoman utama, kemudian merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Setelah itu, perusahaan menyusun beberapa alternatif strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dari berbagai alternatif yang ada, perusahaan akan memilih strategi yang paling sesuai dengan kondisi internal dan eksternal, serta memiliki peluang keberhasilan yang paling besar. Dengan demikian, strategi yang dihasilkan tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga realistis dan mampu memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Berikutnya adalah tahap implementasi strategi. Pada tahap ini, strategi telah dirumuskan tidak hanya berhenti sebagai rencana, tetapi mulai diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Strategi diterjemahkan ke dalam program kerja yang lebih rinci, disertai dengan penyusunan anggaran serta prosedur operasional yang jelas agar dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, keberhasilan implementasi juga sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar bagian dalam organisasi, serta kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, seperti sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi. Oleh karena itu, implementasi strategi merupakan tahapan yang sangat krusial karena strategi yang baik tidak akan memberikan hasil optimal jika tidak dilaksanakan secara efektif. Terakhir adalah tahap evaluasi dan pengendalian. Pada tahap ini, perusahaan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan strategi untuk mengetahui apakah strategi yang dijalankan sudah sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Perusahaan akan membandingkan antara hasil yang dicapai dengan target yang diharapkan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan strategi tersebut. Apabila terdapat penyimpangan atau hasil yang belum sesuai, maka perusahaan perlu melakukan tindakan korektif seperti perbaikan atau penyesuaian strategi. Dengan adanya evaluasi dan pengendalian, perusahaan dapat terus meningkatkan kinerja serta memastikan bahwa strategi yang dijalankan tetap relevan dengan perubahan lingkungan. Pelaksanaan strategi. Definisi. Tahap pelaksanaan strategi adalah proses mengubah strategi yang telah dirumuskan menjadi tindakan nyata melalui program, anggaran, dan prosedur. Langkah-langkah utama yang pertama dalam program yaitu menjabarkan strategi ke dalam rencana yang lebih detail, misalnya ke dalam proyek, aktivitas, atau inisiatif. Yang kedua, anggaran, dengan mengalokasikan sumber daya yang berupa uang, tenaga kerja, dan waktu sesuai dengan prioritas strategi. Yang ketiga, ada prosedur, menetapkan aturan, standar operasional, dan mekanisme kerja agar strategi berjalan konsisten. Tujuan pelaksanaan yang pertama, menghubungkan rencana strategis dengan aktivitas sehari-hari organisasi. Yang kedua, memastikan strategi tidak hanya berhenti di dokumen, tetapi benar-benar dijalankan. Yang ketiga, menyelaraskan semua departemen agar bergerak ke arah tujuan yang sama. Selanjutnya adalah perumusan strategi tingkat perusahaan yang meliputi 3 strategi utama, yaitu pertumbuhan, kestabilan, dan pembaruan.
Strategi pertumbuhan digunakan ketika perusahaan ingin memperluas pasar atau menambah jumlah produknya. Ada 4 cara penerapannya. Pertama yaitu konsentrasi. Perusahaan fokus mengembangkan bisnis inti yang sudah ada. Yang kedua adalah integrasi vertikal, di mana perusahaan mengontrol rantai pasokan sendiri, baik dari sisi pemasok maupun distribusi. Ketiga, integrasi horizontal, yaitu melakukan merger atau akuisisi dengan pesaing seperti merger Indosat dan Tri Indonesia. Yang keempat, diversifikasi, yaitu masuk ke industri baru seperti Facebook yang mengakuisisi Instagram dan WhatsApp. Nah, strategi kestabilan dipilih ketika perusahaan tidak ingin berkembang terlalu besar, namun juga tidak ingin menyusut. Bisnis dijalankan seperti biasa dengan layanan, pasar, dan aktivitas yang sama. Contohnya adalah Boeing yang tetap fokus memproduksi pesawat terbang tanpa banyak perubahan. Yang ketiga yaitu strategi pembaruan, diterapkan saat perusahaan sedang menghadapi masalah dan perlu memulihkan diri. Ada 2 jenisnya. Yang pertama yaitu strategi penghematan, yaitu penghematan jangka pendek untuk masalah yang relatif kecil, seperti Biogen yang memotong jumlah karyawan untuk mengalihkan dana ke riset. Kedua, strategi putar balik, yaitu restrukturisasi yang lebih drastis untuk masalah yang lebih serius, seperti CIT Group yang memangkas biaya besar dan menjual unit bisnisnya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Sabita Amelia dan NPM akhir 126. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi tingkat bisnis. Strategi tingkat bisnis adalah peta jalan perusahaan untuk memenangkan persaingan di pasar tertentu. Inti dari strategi ini adalah bagaimana perusahaan memposisikan dirinya agar memiliki nilai lebih dibandingkan kompetitor lain. Strategi tingkat bisnis dibagi menjadi 3. Yang pertama ada strategi keunggulan biaya atau cost leadership. Strategi ini bukan sekedar menjual barang murah, melainkan menjadi produsen dengan struktur biaya paling efisien di industrinya. Fokus dari strategi ini yaitu skala ekonomi, efisiensi operasional, dan pemangkasan biaya yang tidak memberikan nilai tambah. Target dari strategi ini yaitu konsumen massal yang sensitif terhadap harga. Dan strategi keunggulan biaya memiliki resiko, yaitu munculnya teknologi baru yang membuat proses produksi kita menjadi mahal secara relatif, atau pesaing yang mampu meniru efisiensi kita. Baik, yang selanjutnya yang kedua yaitu strategi diferensiasi, yang dimana perusahaan memilih untuk menjadi berbeda dan unik dalam dimensi yang dianggap penting oleh pelanggan. Fokus dari strategi ini yaitu inovasi produk, layanan purna jual yang premium, identitas merek yang kuat, atau kualitas material yang superior. Target dari strategi ini yaitu pelanggan yang rela membayar lebih demi mendapatkan nilai unik yang tidak ada di produk lain. Strategi diferensiasi ini juga memiliki resiko, yaitu jika harga terlalu jauh di atas pasar, pelanggan mungkin akan kembali ke produk standar yang lebih murah. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang terakhir, strategi fokus. Alih-alih mencoba menguasai seluruh pasar, perusahaan memilih untuk menjadi penguasa di ceruk pasar yang sangat spesifik. Strategi fokus memiliki fokus biaya yang dimana perusahaan akan menjadi yang termurah di segmen khusus, misalkan hotel dengan budget untuk pelancong bisnis di kota tertentu. Kemudian ada fokus diferensiasi yang dimana menawarkan keunikan ekstrim untuk kelompok kecil, misalkan alat musik custom untuk kolektor. Risiko dari strategi fokus ini yaitu segmen yang terlalu kecil bisa tidak menguntungkan atau pemain besar mulai masuk dan memakan ceruk tersebut. Nah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yakni strategi tingkat fungsional pada peran Departemen Akuntansi, Pemasaran, dan juga SDM. Untuk strategi tingkat fungsionalnya itu adalah strategi yang diterapkan oleh masing-masing departemen dalam suatu organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis secara keseluruhan. Setiap departemen memiliki peran penting dalam memastikan perusahaan berjalan secara efektif dan efisien. Nah, untuk Departemen Akuntansi sendiri itu bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya keuangan, menyusun laporan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Departemen ini juga mendukung pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu,
sehingga membantu perusahaan dalam mengendalikan biaya dan meningkatkan profitabilitas. Yang kedua ada Departemen Pemasaran, yakni berfokus pada pemahaman kebutuhan pelanggan serta memproduksi produk atau jasa secara efektif. Strategi ini itu meliputi segmentasi pasar, penentuan merek atau branding, penetapan harga, dan promosi untuk meningkatkan penjualan. Yang terakhir ada Departemen Sumber Daya Manusia atau SDM. Departemen ini juga sangat penting karena mengelola aspek yang berkaitan dengan karyawan, seperti rekrutmen, pelatihan, penilaian kerja, dan pengembangan potensi karyawan. SDM itu memastikan bahwa perusahaan memiliki tenaga kerja yang kompeten dan termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi. Secara keseluruhan, strategi tingkat fungsional membantu menyelaraskan atau menyeimbangkan aktivitas setiap departemen dengan strategi utama perusahaan sehingga terciptanya koordinasi dan kinerja yang optimal. Materi berikutnya yaitu pengambilan keputusan dalam pelaksanaan manajemen strategis, di mana keputusan yang tepat adalah kunci keberhasilan eksekusi strategi perusahaan kita. Proses ini berjalan melalui 7 langkah sistematis yang saling berurutan. Langkah pertama adalah identifikasi dan diagnosis masalah. Sebelum melangkah, kita harus tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan melihat adanya kesenjangan antara rencana dengan kenyataan di lapangan. Tugas kita di sini adalah menggali lebih dalam untuk membedakan mana yang hanya sekedar gejala dan mana yang merupakan akar masalah. Setelah masalahnya jelas, kita masuk ke langkah kedua, yaitu pengumpulan informasi dan data. Kita tidak boleh menebak-nebak dalam mengambil keputusan, sehingga kita perlu mengumpulkan fakta dan data yang valid, baik dari internal perusahaan seperti kondisi finansial, maupun dari eksternal seperti pergerakan kompetitor dan tren pasar saat ini. Langkah ketiga adalah pengembangan alternatif solusi. Di tahap ini, kreativitas tim sangat dibutuhkan untuk melahirkan berbagai skenario solusi yang bervariasi karena kita tidak boleh terpaku pada satu jalan saja dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, langkah keempat adalah evaluasi alternatif. Setelah daftar solusi terkumpul, saatnya kita uji satu persatu berdasarkan kelayakan sumber daya yang kita miliki, potensi keuntungan yang bisa didapat, serta seberapa besar risiko yang harus kita tanggung dari masing-masing pilihan tersebut. Langkah kelima adalah pemilihan alternatif terbaik, yang merupakan inti dari pengambilan keputusan. Dari hasil evaluasi tadi, kita memilih opsi yang paling optimal dan memiliki syarat mutlak harus selaras dengan visi, misi, serta tujuan jangka panjang organisasi kita. Setelah dipilih, langkah keenam adalah implementasi keputusan. Keputusan hebat tidak ada gunanya tanpa aksi nyata, sehingga kita mengeksekusinya dengan cara mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan, membagi tanggung jawab kerja yang jelas, serta mengkomunikasikannya kepada seluruh tim agar pelaksanaannya berjalan mulus. Langkah terakhir yang tidak boleh dilewatkan adalah evaluasi dan tindak lanjut. Kita harus terus memonitor apakah pelaksanaan keputusan tadi memberikan hasil yang sesuai dengan target awal, dan jika terjadi penyimpangan di tengah jalan, disinilah kita langsung melakukan tindakan koreksi secara cepat. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik keputusan strategis, di mana karakteristik keputusan strategis sendiri terbagi menjadi 3 karakteristik. Yang pertama yaitu resiko. Risiko dalam keputusan strategis adalah kemungkinan terjadinya hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan akibat ketidakpastian lingkungan eksternal maupun internal. Nah, jenis-jenis risiko sendiri yaitu ada risiko finansial, operasional, politik, reputasi, dan lingkungan. Keputusan strategis memiliki risiko yang sangat tinggi karena beberapa hal seperti informasi yang kurang lengkap, lingkungan yang dinamis dan gampang berubah, kompleksitas yang tinggi, dan keputusan yang tidak dapat diuji coba. Karakteristik selanjutnya yaitu dampak jangka panjang, di mana dampak jangka panjang sendiri adalah pengaruh yang dihasilkan dari suatu keputusan yang baru dirasakan dalam kurun waktu yang panjang. Dampak jangka panjang ini sangat penting dalam pengambilan keputusan karena untuk dipertimbangkan dalam mengambil keputusan strategis agar menghindari keputusan yang hanya menguntungkan jangka pendek dan justru merugikan jangka panjang itu. Kemudian memastikan keberlanjutan organisasi, menjaga keseimbangan dan kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.
Karakteristik yang terakhir yaitu alokasi sumber daya, di mana alokasi sumber daya sendiri adalah proses mendistribusikan sumber daya yang terbatas, baik uang, manusia, waktu, dan aset, kepada program kegiatan yang paling strategis dan prioritas. Karena sumber daya organisasi tidak pernah mencukupi semua kebutuhan sekaligus, keputusan strategis juga berperan menentukan mana yang harus didahulukan dan mana yang harus dikorbankan. Dalam pelaksanaannya, alokasi sumber daya harus memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, keadilan, prioritas, dan akuntabilitas agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal.